nenek Jian meninggal dunia. Jinman yang merasa ada kejanggalan meminta kakaknya untuk melakukan otopsi. Namun kakak Jinman tidak setuju dengan pendapat Jinman. Kakaknya menjelaskan bahwa ibunya sudah menderita penyakit sejak lama. Saat sedang terjadi perdebatan, tiba-tiba Jihan secara tidak sengaja memecahkan tembikar. Ibunya menyuruh Jinman untuk membawa Jian kembali ke rumah. Saat Jinman pergi, tiba-tiba datanglah seorang pelayat misterius yang mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Jinman. Saat di rumah Jian dan Jinman tidak bisa tidur, Jian dan Jinman dia berbincang mengenai kematian. Jinman meminta Jian untuk tetap kuat menghadapi kenyataan kehidupan. Di tengah perbincangan, Jinman mendapat telepon dari seseorang. Entah apa yang dikatakan, itu membuat Jinman meninggalkan Jian sendirian. Jinman berkata akan pergi menemui ibu dan ayahnya ke rumah duka. Jinman yang juga berpesan nantinya akan ada teman Jinman yang datang. Selain itu, Jinman juga meminta Jian untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun sebelum Jian memberinya sebuah teka-teki. Apabila mereka salah menjawab naken, jangan pernah untuk dibukakan pintu. Beberapa saat kemudian, Jian kedatangan seorang tamu yang misterius. Dia pun memberikan teka-teki yang telah disepakati. Namun orang tersebut tidak menjawab, malah membuka paksa pintu rumah. Saat sedang dalam keadaan gentin, tiba-tiba orang misterius tadi ditarik paksa oleh seseorang yang lain. Ternyata orang lain tersebut adalah teman Jinman. Sebut saja namanya Mas Kim. Mas Kim menyadari bahwa di luar ada seseorang yang sedang menaiki tangga. Mas Kim meminta Jian untuk tetap di dalam kamar. Namun alangkah terkejutnya ketika Jian mencoba mengintip. Dia melihat orang jahat sedang memotong tangan Mas Kim. Jian yang merasa dalam bahaya, akhirnya berusaha kabur lewat jendela. Dan benar saja penjahat itu masuk ke kamar dan mendapati bahwa Jian sedang berusaha melompat ke bawah. Saat dia berlari untuk menemui keluarganya, dia tak sengaja tertabrak mobil hingga pingsan. Saat tersadar, dia mendengar percakapan polisi bahwa orang tuanya sudah tewas di pemakaman. Saat sedang di rumah sakit, dia bermimpi buruk. Di rumah sakit orang jahat menghampiri Jian, bermaksud ingin membunuh Jian. Jian yang menyadari itu lantas kabur. Dia memilih untuk bersembunyi di kamar mayat. Tanpa dia sadari, ternyata dia bersembunyi di penyimpanan mayat ibunya. Saat si penjahat sedang ingin membuka loker, tiba-tiba temannya datang. Namun temannya datang bersama Jinman. Disitulah baku tembak terjadi. Jian hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi sembari memeluk mayat ibunya. Jinman yang melihat ini lantas sedih dengan keadaan Jian. Jian pun menggendong Jian dengan wajah penuh kesedihan. 1 bulan kemudian, Jian dan pamannya pindah rumah. Sesampainya di rumah baru, Jian tersandung. Dengan perasaan sedih, Jinman memilih untuk tidak menolong Jian. Hal ini dimaksudkan agar Jian tumbuh kuat. Hasil pemeriksaan kesehatan Jian mengatakan bahwa Jian mengalami gangguan stres pasca trauma. Jinman merasa berdosa atas apa yang terjadi pada Jian. Dia pun menampar dirinya sendiri berkali-kali. Saat di sekolah, Jian dirundung oleh teman-temannya karena Jian tidak berbicara. Jian ditolong oleh Jongman. Disinilah awal pertemuan Jian dengan Jongman. Teman Jian yang lain mengatakan bahwa ibu Jian mati ditusuk ayahnya sendiri karena berselingkuh. Jian yang mendengar itu lantas geram dan memukul temannya dengan bangku. Di sekolah dia juga dikurung oleh temannya di sebuah ruangan kecil sampai malam. Dia mulai berhalusinasi melihat seekor hina yang membawa potongan tangan. Dia dengan terbata-bata memanggil nama pamannya. Akhirnya Jinman menemukan keberadaan Jian. Sontak Jian langsung memeluk Jinman sembari mengatakan, mengapa pamannya lama sekali. Dari kejadian ini, akhirnya Jian memulai berbicara kembali. Jinman merasa lega bahwa Jian sudah mulai berbicara. Di depan rumah, Jian kedatangan tamu yang mengaku guru les Jinman. Jian menyuruh orang tersebut untuk pergi karena Jinman sedang tidak ada di rumah.
Mendengar perkataan Jian, wanita tersebut justru mengeluarkan pistol. Wanita itu mengatakan sesuatu dengan bahasa Mandarin. Wanita itu mengatakan bahwa Jian seorang yang cantik dan pintar. Jian juga membalas wanita itu dengan bahasa Mandarin bahwa dirinya tidaklah pintar dan cantik. Jian juga mengatakan bahwa pamannya tidak pernah mengatakan seperti itu pada Jian. Akhirnya wanita itu pun pergi. Jian kembali mendapatkan pesan jangan sampai mati di tangan orang lain. Saat sedang membaca pesan, Jongman memanggil Jian untuk melihat sesuatu. Jongman berhasil meretas web Mortehl. Di situ tertulis bahwa yang bisa mengakses web Mortehl hanyalah orang-orang yang berwenang saja. Di situ juga tertuliskan berbagai kode rahasia yang memiliki masing-masing fungsi. Saat sedang meresapi semua ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Jian shock saat melihat ternyata tembok pagar rumah Jian sudah bolong. Dia diserang oleh drone yang terdapat pistolnya. Jian dan Jongman diserang dan dikepung. Namun rumah Jian sudah didesain anti peluru. Sayangnya, mereka memiliki senjata yang lebih canggih. Mereka menembak bom untuk memecahkan kaca rumah Jian. Dan benar, kaca rumah Jian langsung luluh, lantak mengakibatkan drone berhasil memasuki rumah Jian. Jian berhasil melumpuhkan salah satu drone. Di akhir episode 2 akan diperlihatkan sekumpulan pembunuh bayaran yang bertujuan untuk membunuh Jian. Bagaimana episode 2 kali ini guys? Seru kan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Yang belum menonton episode 1 boleh klik link yang ada di pojok kanan atas. See you on the next video.